Only the leaders know the leaders. Cuma pemimpin yang tahu pemimpin yang lain. Orang baik tuh ya just do the job. Dan kita yang harus nyari orang-orang ini gitu loh. Nah, nyari orang-orang kayak gitu, itu tugasnya leaders. Kita kasih solusi. Kalau kita nyapanya mah Assalamualaikum Ustadz Mardani Ali. Jadi malu malah. Loh, iya Abang dong. aja abang udah. Jangan. Bapak lah minimal kalau mau bahasa diplomatis menyeluruh penonton gitu ya. Komisi 2. Wah, DPR RI. Melihat seperti ini bagaimana nih Pak? Dali sakit, alasannya sakit. ASN Prabu Mulih tak masuk kerja 10 tahun. Parah banget ya. Gaji jalan terus tiap bulan. Laris manis Tanjung Kimpul. Karena ini kan ada di tugas Anda ya, Ustaz. Betul. Ya, Pak ya. Jadi ya nanti kita lihat lah, kita kupas lah. Ini kok bisa-bisanya? Berarti kayak yang dirugikan negara kan? Negara. Wow. Dan masyarakat juga. Gaji Karena berapa kan sih coba? pelayanan. Gaji berapa sih kalau gini, Pak? Tergantung golongan dia ya. Katakan kalau golongan 3, 7-8 juta sih dapat lah. 7-8 juta. 7 sampai 8 ya. Kita ukur yang 7 jutanya kali ya. Kita ukur nanti kira-kira. Tunggu, digaji sama siapa? Oh, negara. Negara dong. Nih untuk memastikan aja. Beliau kan Komisi 2 berarti kan aparatur negara, pertanahan, ATR BPN enggak ya? TR BPN mah Iya masuk kan? Pan RB? Pan RB masuk. Oke, siap. Cocok nih berarti nih. 7 juta izin kita coba hitung dulu, pengen tahu aja negara tuh kehilangan duit berapa sih buat ngegaji 700-800 juta lah. 800 juta ya? Wow. Itu uangnya, tetapi pelayanannya kan jadi berantakan. Oh iya benar. Yang lebih pentingnya jadi yang harusnya selesai 3 hari karena nggak ada yang jagain atau kurang sumber daya jadi seminggu. Kalau seminggu berapa putaran ekonomi kan keganggu lah. Keganggu lah, maksudnya kan yang istilahnya ya nggak perlu mungkin belum efisiensi gitu misalnya, karena memang butuh tim, butuh pergerakan, koordinasi birokratif dan lain sebagainya, tapi malah keganggu kayak begini. Ada lagi nih Pak, yang berikutnya coba nih, kasus mafia tanah yang Mbah Tupon kalau nggak salah ya, sempat viral. Jadi kan kurang lebih Mbah Tupon ini kan kenapa menjadi sorotan karena sudah secara nggak langsung menyetujui kesepakatan. Aduh ya Allah, Mbah, aduh, ini juga parah juga sih nih berarti nih oknumnya nih. Mbah-mbah udah tua lu sikat juga, suruh tanda tangan kan beliau. Astagfirullah. Tapi katanya beliau ini nggak bisa baca tulis kan ya? Iya. Berarti tanda tangannya pakai apa ya, Pak? Kalau nggak bisa tulis mestinya cap jempol ya. Aduh ya Allah. Polda DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, janji percepat penanganan. Lah kalau udah deal persetujuan satu sama lain kedua belah pihak tuh emang bisa secara kontrak deh, secara akad itu gimana? Iya. Mestinya namanya akad kan mestinya kerelaan kedua belah pihak. Mbah Tupon ngerasa nggak menjual, berarti tidak rela yang satu. Ada pintu untuk meninjau ulang kontrak ini. Salah satunya setiap kontrak itu nggak bisa kita dari mas saya gitu. Harus ada pihak ketiga yang menjadi saksi. Nah nanti bisa dicek saksinya siapa gitu. Ada nggak benar-benar terjadi transaksinya gitu. Oke lah, ini kita highlight dikit ya Ustadz ya, dikit ya. Biar nanti kita kupas satu persatu dan bahkan mungkin rakyat yang tentunya di daerah pilihan Anda ya, pengen tahu juga sebenarnya. Ini kita udah diperjuangkan apa nih, sejauh mana nih? Kan kita menarik nih. Betul. Karena kok bisa-bisanya adanya kasus-kasus seperti ini. Kita lihat nanti Pak Mardani Ali ini udah sejauh mana kontribusinya dan kita ukur lah. Ini bahkan nggak cuma Mbah Tupon tadi, ada yang mundurnya CPNS ya. Iya. Ada juga tuh. Betul. Iya rame tuh. Tuh 1967 CPNS mundur dengan alasan penempatan jauh dan gaji kecil. Lah aku baru tahu sih. Jadi pas udah daftar kan harusnya tahu nggak sih penempatannya di mana? Iya, itulah yang terjadi kalau 1900 ini salah satunya karena optimasi ya. Optimasi itu apa? Awalnya mereka tidak di pos ini, tapi karena masih ada lowongan ditanyakan mau nggak masuk. Tapi ternyata ketika itu tidak diberitahu tempatnya di mana
dan berapa gajinya. Nah, ketika dapat ternyata rata-rata sepertiga ini terlalu jauh lokasinya. Tidak dapat izin dari orang tua yang kedua. Gitu. Oh alah. Sama gaji yang kecil. Ya Allah, sian. Iyalah udah jauh, tiba-tiba mungkin dari Aceh ke Papua kan lemes juga dengkul ya. Itu kita bahas satu-satu. Ayo. Oke lah, siap. Jadi kondisi tentang aparatur negara, pertanahan dan lain sebagainya ya, terutama mungkin ASN, dalam negeri, Iya. kan ujung-ujungnya kan ada pada Komisi 2. Yang tentunya kan ada juga kan Ketua Badan Pemersatu. Wah lah, apa sih bahasanya? Saya lupa singkatan itu. Pokoknya tahunya adalah semua, ya ada koalisi bergabung lah. Iya. Apa sih namanya? Partai-partai kan? Iya. Yang ada di sana tuh. Nah kan ada sebagai ketuanya untuk Badan Pemersatunya lah kalau bahasa simpelnya begitu. Ini gimana kondisi ASN dan lain sebagainya kita nih, Pak? Oke, satu persatu karena ada rumus tuh the evil is in the detail ya. Kita tuh bisa masalah salah lead pendapatnya kalau nggak tahu detailnya. Ini kasus yang ini nih. Yang alasan sakit ya, ASN 10 sakit. tahun nggak masuk Iya. nih. Kan di Undang-Undang 20 2023 tentang aparatur sipil negara, ASN itu bisa diberhentikan 2, atas permintaan sendiri dan diberhentikan permanen karena ada alasan. Oke. Salah satu alasannya ya tentu berbuat kriminal dan pelanggaran disiplin berat. Kalau ini masuknya pelanggaran disiplin berat mestinya. Karena di peraturan pemerintah turunan dari undang-undang ini, undang-undang ASN, itu 28 hari atau lebih dalam setahun tidak ada alasan, itu udah masuk pelanggaran berat. Oh alah. Mestinya ini sudah terdeteksi oleh atasannya. Tetapi ada faktor lain bahwa kayak gini Der, banyak sekali di pemilu itu orang yang sudah meninggal tetap dapat surat panggilan untuk mencoblos. Oke. Salah satu sebabnya karena di Indonesia itu tidak terbiasa mengurus sertifikat kematian. Jadi kan minta maaf banyak dari kita meninggal di rumah, cepat aja dikubur. Ya nama udah selesai, udah dikubur, tapi dokumennya kan masih on. Dan ketika RT, RW bilang, Pak ini udah meninggal, mana buktinya? Bukti meninggal itu seperti akta kelahiran mesti ada akta kematian. Di kita belum biasa. Akta kelahiran pasti ngurus karena itu terkait dengan banyak hal. Tapi akta kematian itu belum jadi budaya. Dan walaupun RT RW lurah udah bilang udah mati, tapi akta kelahirannya tidak diurus, pihak petugas Dukcapil tetap mana aktanya karena nggak bisa. Karena ada kasus dihapus dengan lisan ternyata ini urusan warisan. Biar warisannya nggak masuk ke situ, dihapus lah udah meninggal. Biar bisa balik ke kita. Mau itu jadi repot ternyata masih hidup. Nah, di kita kayak gini, salah satunya mestinya prosedurnya dimudahkan. Kan kayak naik ke atas, kepanjangan. Nah, kami ngusulkan proses rekrutmen dan proses pengawasan tuh jangan tersentralisasi. Desentralisasi aja. Cukup sampai tingkat kabupaten kota. Jadi pendek rantainya. Kalau sekarang nih bisa sampai 27 rantai gitu. Dari tingkat desa ke kecamatan. Belum lagi ke kepala seksi, kepala suku dinas. Suku dinas ke kabupaten. Kabupaten ke dinas. Dinas ke terus gubernur terus. Akhirnya di rantai yang panjang itu ada sisi-sisi kelemahan. Oh iyalah. Nah yang ini mestinya dicek siapa atasan paling atasnya. Ini nggak bisa dibiarkan, harus ada penanggung jawab di atasnya. Oke, sebenarnya gini sih Pak, simpelnya ini kan datang ke kantor absen kan? Iya. Loh, yang absen siapa? Kok bisa-bisanya ini bolos nih? Iya katanya sih sakit ya. Iya. Kita juga nggak boleh suudon, tapi artinya nggak masuk 10 tahun tetap digaji. Kan logikanya kalau alasannya sakit, anggaplah sakit beneran sakit misal. Tahu nih, jujur
sakit 10 tahun juga kayak nggak masuk akal. Apakah tetap harus terima gaji? Sakit loh ya. Iya. Sakit 10 tahun terima gaji. Sakit di rumah sakit di opname sebulan aja oke lah. Gimana qadarullah gitu ya. 10 tahun masa iya dia tetap sakit kok. Masa gitu terus? Saya belum ngecek detail yang bersangkutan ini sakitnya apa ya. Tapi kalau logika 10 tahun memang tidak masuk akal. Nah mestinya kalau demikian memang minta maaf sudah tidak, ya harus ada jalan keluar. Misal benar sakit gitu loh, tiba-tiba kena stroke, kemudian ya dia paralyzed gitu loh. Ya harus ada solusi karena nggak bisa gaji jalan terus dalam kondisi seperti ini, pelayanan terganggu. Lagi-lagi kalau di sini mestinya atasannya yang bertugas mengevaluasi harus mengambil keputusan. Berarti ada dugaan praktek kolaborasi atau kerjasama antara bawahan yang bersangkutan dengan atasan ya? Opsi itu ada, tapi lagi-lagi sebelum sampai kepada kesimpulan itu harus ada fact findingnya. Nah makanya ini kalau buat saya BKN melalui BKD daerahnya, Badan Kepegawaian daerahnya mengecek kasus seperti ini apa. Bisa jadi dari satu kasus ini kalau benar ternyata dia paralyzed itu, dia nggak bisa ngapa-ngapain 10 tahun, ya kita harus ambil keputusan. Jangan-jangan di kerangka hukum kita belum ketemu kasus kayak gini. Jangan-jangan gitu lah. Makanya harus diambil keputusan. Berarti kalau memang misalnya nggak masuk 10 tahun, harusnya gimana dari sudut pandang Anda? Kalau saya ngelihat ya yang terpentingnya bahwa digaji setengah gitu misalnya? Enggak. Kalau saya golden second, ya kita hentikan tapi kita kasih duit gitu loh. Karena kalau kita terus-terusan menanggung beban ini, negara harus nanggung, saat yang sama pelayanan jadi terganggu gitu. Terus hukumannya apa? Kalaupun udah viral dan ketahuan begini, maksudnya dibalikin tuh apa, dihitung korupsi kah 800 juta atau dihitung itu kan tetap dipakai dong. Nggak mungkin dia anggaplah 800 juta totalnya nih 10 tahun dia gaji 7 sampai 8 juta setiap bulannya gitu ya. Masa iya enggak deh, oke lah saya simpen. Ya Masya Allah gitu ya. Saya sih husnuzon sih disimpan. Kalau bersangkutannya sakit, berarti beliau boleh jadi nggak nerima ini. Buat biaya. Pihak yang nerima siapa harus dicek. Kalau dia betul sakit ya. Kalau dia ternyata sakitnya cuma katakan sakit normal 2 bulan lah gitu loh. Sisanya kemana gitu loh. Nah ini yang harus di fact finding tadi. Kalau ternyata ada fraud bisa masuk korupsi. Nah kalau korupsi bisa dicek. Jangan-jangan petugas administrasi yang ngaturnya kan selalu ada rekap per bulan. Kayak di DKI lebih keren tuh kalau DKI. Pokoknya terlambat saja atau nggak masuk tukinnya atau jangan kinerjanya langsung potong. Dan jelas potongannya berapa. Nah check and balance-nya ataupun bahasa sederhana itu gini. Awas kejahatan itu karena ada kesempatan. Kalau nggak ada yang ngawasin ya akan banyak penyimpangan. Bisa juga potensi buat nyogok dan suap dan lain sebagainya bagi-bagi. Nah bisa jadi kalau suuzonnya ya dikumpulin jadi bancakan buat beberapa pihak gitu. Nah makanya fact finding harus dipaksa. Nah ini jangan dianggap remeh karena kalau ini misal ini kan yang ketahuan nih. Kalau misal terjadi fenomena gunung es di tempat lain juga ada. Nah dengan modus operandi yang ini kita temukan, kita bisa menutup lubang-lubang di tempat lain yang modusnya sama gitu. Misal nggak sakit ternyata kerja di tempat lain. Nah double salary dong. Double salary ya. Atau dia udah mengajukan mundur, tapi oleh penanggung jawab tidak diproses, gajinya tetap jalan. Akhirnya uangnya digunakan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Nah makanya fact finding. Jangan nganggap remeh masalah ini. Nah, ini kan udah muncul nih. Mestinya pandangan saya BKN atau BKD atau Pan-RB menindaklanjuti ini dalam waktu seminggu. Sudah ada kasus ASN Prabu Muli, kronologisnya seperti ini, faktanya seperti ini, kerangka hukumnya seperti ini, solusinya seperti ini, hukumannya seperti ini, tuntasnya seperti ini. Keren. Ini baru nih. Akhirnya kita jadi naik kelas gitu. Ada kasus, ketemu nih modusnya.
langsung kayaknya perlu revisi Perpres atau PP-nya, perlu revisi undang-undangnya biar celah ini nggak masuk. Dari fact finding kayak gini, gitu loh. Kasus-kasus kayak gini. Tapi kalau ini udah selesai, rame, tapi tidak ada eksekusi what next-nya, ya kita jatuh di lubang yang sama berkali-kali, bukan 2 kali gitu loh. Seminggu ya katanya, tadi beliau katakan. Berarti kalau 30 April berita ini rilis, sekarang tanggal 6, besok nih berarti PNRB. Iya. Apa Menteri BKN bisa, Badan Kepegawaian. Badan aja cukup ya, nggak perlu nyampe Menteri PNRB ya. Menteri salah satu yang ngatur regulasinya, tapi mereka yang ngawasin dan melakukan manajemen organisasinya teman-teman BKN. Oke, kalau masuk ke ranah wakil rakyatnya, nggak tahu nih nyambung apa enggak ya. Saya penasaran aja sih. Di komisi Anda, di komisi 2 gitu, DPR RI, Dapil Prabu Mulih. Nggak usah sebut nama lah, anggaplah Sumatera Selatan. Ya, Sumatera Selatan. Kira-kira apa tindakan dari anggota DPR tersebut yang memang menangani di daerah pemilihannya? Data ini kalau di DPR akan dibuka, dimintai yang tadi. Coba Pak Kepala BKN, Pak NRB, ini ada kasus ini. Saya minta penjelasan kenapa ini terjadi. Berikan faktanya, berikan kronologi dan kerangka hukumnya, berikan solusinya. Kalau kami, ini harus dituntaskan. Nah, biasanya begitu. Berarti dapilnya akan fight Prabu Mulih? Tidak harus dapil, seluruh anggota Komisi 2 punya tanggung jawab moral untuk membuat masalah ini tuntas. Tuntas artinya ada solusinya. Perubahan, kalau kerangka regulasi mungkin ada perlu perubahan PP atau undang-undang. Kalau kerangka keuangan, uangnya harus dikembalikan ke negara. Kalau pidananya bisa jadi ada 1-2 pihak yang bermain, dihukum. Jelas gitu. Karena kalau enggak, ya negara kita tidak menegakkan supremasi hukum yang adil. Nanti yang lain enak dia tuh, ngapa-ngapain juga dapat gaji kok. Gitu. Kan demoralisasi itu lebih berbahaya ketimbang mereka yang desersi misal gitu loh. Kalau desersi udah hilang kan, kalau demoralisasi, kok dia yang gitu tetap dapat, kita enggak, itu bahaya itu. Dan itu merusak suasana kerja. Berarti ada yang nyanyi ya? Kok bertahun-tahun nggak ada yang ngasih tahu? Nah, ada yang nyanyi gitu. Iya, dan ini sederhana. Makanya salah satu kerangka hukum yang baik itu Undang-Undang KPK sebelum direvisi ya. Ada konsep whistleblower, peniup peluit. Dan ada pasalnya maksimal 2% dari keuangan negara yang berhasil diselamatkan dari peniup peluit orang yang melaporkan ini. Oke dong. Berhak. Ambil kasus korupsi IKTP 2,5 triliun. Berapa 2% itu kan? Buat si whistleblower. Ya, whistleblower. Jadi Intel. Siapa aja. Karena rata-rata yang membongkar kasus korupsi, kasus kayak gini bukan orang luar. Harus orang dalam. Yang tahu anatominya, yang tahu detailnya gitu. Nah, orang dalam ini dikasih insentif, bukan cuma, kan bisa aja sih, ayo manro amin kemunkaran, value juga boleh toh. Siapa lihat kemungkaran? Nah, itu kan kalau hatinya baik. Kalau enggak, ya udah nggak kenapa. Motif ekonomi juga boleh kok gitu. Yang penting negara terjaga. Pokoknya kalau apa korupsi kita laporin gitu. Kita bisa dapat kok. Jadi semuanya jadi watchdog, penjaga semua. Termasuk ini mestinya teman kerjanya atau apanya mestinya tahu gitu. Oh, I see. Tapi mungkin kita belum memasukkan klausul punish and reward itu gitu. Bahkan nggak cuma 10 tahun, Pak. Iya. Ada 6 ASN yang tidak masuk kerja sejak 2 tahun. Ada juga yang 3 tahun terakhir. Bahkan ada yang 10 tahun tidak masuk kerja. Menurut Indra, yaitu Inspektur Daerah Kota Prabu Mulih, Indra Bangsawan, alasan ketidakhadiran ASN yang sudah 10 tahun tak masuk kerja adalah karena sakit. Lah emang suratnya nggak nyampe ya? Karena kalau sakit harus izin kan? Izin.
Lah kan kalau kepada atasannya. Nah, atasannya itu dievaluasi oleh atasan berikutnya. Misal dia kasih di kecamatan, berarti camat. Di atas camat tuh ada bupati wali kota, ada BKD, Balai Kepegawaian Daerah, yang mereka ini kayaknya udah lama kok sakit terus, kan harusnya ketahuan. iya. Disurati. Ini tolong kasih data si fulan ini yang sudah 3 bulan kok sakit terus. Apa sebenarnya yang terjadi? Pasti ada surat balas kan, bla 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 bla. Oke, terus sakit terus 6 bulan. Inspeksi, dicek. Mestinya begitu. Saya penasaran di sini, Pak. Absen deh, kita nggak usah ngomong ribet-ribet dulu deh. Absennya tuh gimana ya? Selama 10 tahun, ya orang HRD-nya. Masa ini bahayanya nih ya. Ya ini oknum lah ya, bahayanya ini udah menjadi satu kerajaan gitu loh. Tanda kutip nih. Masa absen? Lah kan sekelas ASN kan absen pasti, lah kita aja ada absen gitu loh, swasta kecil begini. Ya meskipun udah PKP juga ya. Tapi kan PKP-nya kan mungkin Udah keren ya, itu. belum gede-gede banget lah gitu ya. Tetap ada absen. Masa nanti gak ada absen? Nggak mungkin gak ada absen. Wajib absen. Kalau katakan kalau DKI bahkan sudah biometrik kan, wajah gitu kan. Kok bisa? Atau fingerprint gitu. Ini Kalau ini minimal dokumen lah, tanda tangan gitu. Nah makanya atas semua itu saya lagi-lagi Pak Indra ini bagus ngangkat ini, tapi sebenarnya semuanya ditelusuri mudah kok. Siapa atasan di atasnya satu tingkat? Atasan satu tingkat ini melaporkan kepada atasan 2 tingkatnya. Nah, atasan 2 tingkatnya laporkan ke bupati wali kota. Bupati wali kota harusnya punya banyak staf, harus ngecek gitu loh. Karena sekali ini tidak selesai, masalahnya ya tadi merusak sistem. Berarti ada kemungkinan bisa jadi kalau nggak nyampe ke bupati, wali kota dan lain sebagainya, atasnya ini ya, Iya, yang nggak report. bisa di situ, bisa reportnya tidak dibaca oleh yang di atasnya lagi, 2 tingkat di atasnya. Makanya tadi fact finding, paling sederhana fact finding. Oh ini nih. Dari 6 itu hanya ada 1 pegawai kelurahan yang pernah diberi peringatan oleh lurahnya hingga peringatan ketiga. Oh jangan-jangan udah kena SP, udah dipecat kali. Nah, Apa gimana sih? dari 6 ini, lurah yang ini bagus sampai peringatan ketiga. Sesudah peringatan ketiga, lurah harus merekomendasikan pemecatan. Tapi lurah nggak bisa memecat, harus naik ke atas lagi. Lagi-lagi bupati wali kota yang menjadi penanggung jawab OPD di daerah tersebut. Nah, bupati wali kotanya mengeksekusi atau tidak, gitu. Oke. Berarti kalau memang ternyata ada fraud atau ada korupsi, ada apapun itu bentuknya ya. Ini agak lompat dikit ya, tapi masih ada hubungannya sama buruh lah. Masih ada hubungannya sama buruh karena Anda juga satu kubu dengan Pak Menteri Tenaga Kerja gitu kan. Pak Yasirli juga gitu kan, ada satu partai apa segala macamnya gitu. Maksudnya gimana? Pak Prabowo kan juga kemarin ngomong waktu di Hari Buruh Nasional. Ada beberapa poin sih sebenarnya yang saya hafal, kalau nggak salah 4. Salah satunya adalah ya penghapusan outsourcing misalnya. Ya kita nggak lagi bahas kesana dulu deh. Tapi lebih kepada ini nih pemberantas mengembalikan aset atau mungkin rampasan dari koruptor apa segala macam ya. Kayak gini-gini gimana mau tembus 8% pertumbuhan ekonominya kalau di bawahnya beliau nih banyak yang bermain gitu, Pak. Gimana nih? Terutama mungkin di bidang Anda di aparatur negara. Nah, karena itu reformasi birokrasi menjadi salah satu kunci untuk bisa 8%. Karena dengan reformasi birokrasi, contoh merit system, cari lurah yang bagus. Yang lurahnya itu nggak bisa tidur kecuali ngecek segala macamnya. Dari lurah yang bagus itu nanti dapat camat yang bagus, yang nanti akan selesai. Singapura menjadi salah satu contoh bagaimana reformasi birokrasi itu berjalan dengan baik. Makanya kenapa banyak pengusaha pengennya tuh daftarnya di Singapura. Pertama mudah, yang kedua kepastian hukumnya tinggi, sistem peradilannya tidak koruptif sehingga kontrak kayak apapun terhargai dengan baik. Rata-rata kenapa dianggap Singapura itu
salah satu investor terbesar Indonesia. Bukan Singapurnya, dari banyak negara, Eropa, Amerika, datang dulu ke Singapura. Parkir di situ, masuknya melalui Singapura. Karena dia lebih yakin naruh uang di Singapura, baru masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena reformasi birokrasinya tuh berjalan dengan baik. Merit sistemnya berjalan, sistemnya berjalan, ketahuan. Setiap orang tahu kok tugasnya apa. Kami pernah tuh diajak ke Mendagri ketemu dengan ASN-nya Singapura. Memang simpel aja kok, kerjanya udah kayak swasta aja gitu loh. Bener-bener high achievers employee. Pokoknya targetnya ini. Dan jadi aplikasinya nggak macet, nggak kayak Cortex atau apa misal, semuanya terpenuhi dengan baik gitu loh. Digitalisasinya jalan dengan baik, nggak ada tiba-tiba Idul Fitri tiba-tiba ada bank yang nggak bisa diakses gitu kan. Ya sederhana. Masalah itu muncul pasti ada sebabnya, ada akarnya gitu. Nah, dengan rapi good governance, namanya good governance dan strong institution ini bagus, wah uang masuk semua ke sini. Investasi jalan semua, hidup semua gitu. Ya, sampai Singapura kan paling besar investasi asingnya, padahal negara sekecil itu gitu loh, cuma 5-6 juta penduduk gitu loh. Tapi memang ketika di sini semuanya terjaga dengan, nah makanya saya setuju 8% itu beresin reformasi birokrasi sama otonomi daerah. Kalau itu di Komisi 2 juga. Otonomi daerah tuh jangan kepanjangan rantainya, kasih daerah kesempatan. Cina salah satu contoh. Wah, daerah di Cina itu punya kebebasan dalam mengeksekusi. Tapi arahnya jelas itu loh. Kan Partai Komunis Cina tuh. Sini arahnya. Oke. Tapi kecepat tiba-tiba ada Chongqing, tiba-tiba Guangzhou, kita ada Chengdu, itu tidak terpusat. Mereka masuk jalan sendiri dan orang-orang terbaik yang ditaruh di situ gitu loh. Saya pernah baca satu buku 100 Years Marathon Between US and China, on reformation birokrasi. Jadi Cina itu udah menyiapkan 100 tahun reformasi birokrasi benar-benar biar lari kencang gitu. Reformasi birokrasi. Mesinnya tuh di birokrasi gitu loh. Kayak pelayanan pajak. Masa kita yang harusnya dimudahkan, kita yang mau bayar kok, kenapa susah gitu kan? Harusnya kita yang dimudahkan gitu loh. Gitu. Oke. Itu reformasi birokrasi. Ini kan efek-efek ketika reformasi birokrasi tidak berjalan, ada tuh letupan-letupan kayak gininya. Anggaplah misalnya kita pengen bebenah deh. Ya. Tadi kan untuk ada letupan-letupan apa segala macam yang tadi Anda sampaikan. Ini nggak tahu deh, hitungan seorang anggota DPR RI lah. Ya kan, yang orang juga udah percaya juga kan sama kinerja Anda juga oke lah ya. Maksudnya kira-kira untuk benahin bangsa ini, Anda sebagai wakil rakyat gitu ya, Pak, butuh berapa tahun ya? Maksudnya ya anggaplah ya nggak tahu lah, udah berhasil lah tuh, mau kayak beginilah nggak clear gitu loh. Kayak udah kadung begini tuh butuh berapa? Butuh. Saya ketemu Mas Sudirman Said. Ya. Mas Mardani, beresin negara gampang kok. Presiden yang baik dan punya kapasitas nyari 50 pembantunya dari menteri dan kepala lembaga. Kan menteri dulu 3-4 ditambah ke polisi, Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan, kemudian kepala BPS, semua 50 aja. Oke. Pilih orang baik di 50 nih, banyak. Iya. 50 ini milih 500 dirjen-dirjennya gitu. Masing-masing. Ya satu orang 10 aja kan. Satu menteri ada 10 eselon satunya bahasanya gitu. Nanti tadi 50 tuh. Di bawahnya 500. 500 ini para dirjen milih 10 lagi. 5.000. Direktur-direktur eselon 2-nya. Udah orkestrasi dengan baik, rapi semuanya. Nggak perlu uang. Itu berarti staf sus nggak ada, staf ahli nggak ada, tenaga ahli nggak ada itu. Paling baik boleh juga yang kayak gitu, tetapi itu memudahkan cari yang terbaik. Kalau dapat staf khusus yang baik, staf ahli yang baik, dia akan bekerja lebih efisien lagi. Walaupun lagi-lagi reformasi birokrasi itu miskin struktur kaya fungsi. Strukturnya sedikit, fungsinya kaya. Kami tentu ini akhirnya nanti politik harus rendah hati. Nggak harus politisi itu dapat jabatan-jabatan di kementerian.
bisa profesional, bisa juga Oh. yang terbaik, tetapi jumlahnya nggak banyak. Gitu lah. Bukankah dari 50 tadi kan juga sebenarnya pola yang udah terjadi dari zaman dulu kan? Iya. Maksudnya kan, koreksi kalau saya salah ya. Tadi Pak Sudirman Said itu ya, yaitu guru saya juga gitu ya. Pilih 50 orang dari mulai presiden dan wakil presiden. Lah kan emang 50 itu, Di luar presiden ya. Yang Oh. milih presiden kan satu Iya. orang ini iya, milih 50. iya kan emang begitu. Betul. Nah, terus kan udah terjadi nih. Iya. Terus dari 50 masing-masing milih lagi tuh. Ya 10 lagi. 10 lagi karena kan dari si 500 kan. menterinya kan berarti kan Ada 10 ada dirjennya lah. ya, gitu. Eselon satunya dirjen-dirjennya lah, eselon eselon satu. satunya lah apa segala macam, baik itu dari Dirjen, ASN. sekjen. Bentar, eselon 1 tuh jabatan politis atau Ada 2. Ada kalau staf khusus dia eselon 1 tapi dari luar Iya. bisa. Ah. Kalau staf ahli dari sendiri nih, dari ASN. iya ya bisa itu lah ya. Bisa. Lah kan itu juga- Apalagi undang-undang ASN kita sekarang membuka jendela. Eh, Di jabatan-jabatan eselon 1 2 bisa kontestasi dari luar. Bisa masuk dia. Jadi dirjen tapi tidak melalui jalur ini. Kalau dia profesional dan bagus gitu loh. tapi kan nyatanya ini juga mereka juga bawa gerbong juga kok. Nah. Apa tolak ukur bahwa pilihlah orang-orang baik, nanti orang-orang baik itu akan memilih orang-orang baik lagi gitu. Tolak ukurnya kan pasti kan kalau maaf ya ditarik ke atas kan juga pilihan dari menteri-menteri ini kan juga pasti kan presiden juga akan bilang bahwa ini pilihan saya yang terbaik kan gitu ujung-ujungnya. Jadi tolak ukur baik ini gimana? Kan nggak mungkin Pak Prabowo sama Mas Gibran juga sekarang milihnya bukan yang terbaik dong. Pasti kan pilihan terbaik beliau kan. Kita yakin itu, tetapi faktanya adalah bahwa only the leaders know the leaders. Cuma pemimpin yang tahu pemimpin yang lain. Kadang-kadang kalau bukan pemimpin dia milihnya bukan trendsetter, Iya. bukan leader tapi follower gitu loh. Iya. Akhirnya capek sendiri kita. Oke. Dan pasti tahu kan, orang baik tuh nggak suka nonjolin diri kok. Orang baik tuh ya just do the job. Dan kita yang harus nyari orang-orang ini gitu loh. Justru dalam banyak kasus, problem terbesar pemimpin itu ketika jadi presiden, jadi gubernur, bupati, wah banyak proposal yang masuk. Mestinya tar dulu. Oh, I see. Iya, saya cari dulu. Iya. Bisa jadi dia nggak ambil. Saya tidak memuji Bu Sri Mulyani ya, tetapi cukup bagus. Dia nggak di partai manapun gitu loh. Iya. Dan banyak yang kayak gitu, nggak mau terlibat di partai manapun. Kita yang harus temukan gitu loh. Nah, orang-orang terbaik itu Bu Susi Pujiastuti gampangnya gitu. Iya. Kadang-kadang Panglima nggak berani nembak gitu. Bu Susi nembak aja gitu loh. Berani. Nah, nyari orang-orang kayak gitu, itu tugasnya leaders. Presiden. Ya, baik presiden, gubernur, bupati, wali kota nyari the dream team-nya dia gitu loh. Dan the dream team ini kadang-kadang bukan. Nah, ada satu lagi. Kita harus lebih fokus ke teknokrasi ketimbang ke kebijakan yang populis. Harus teknokratis gitu loh. Populis tuh oke, kasih ini, minta apa dikasih, nggak bisa. Lihat Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew itu kadang-kadang mengambil keputusan yang dibenci oleh masyarakat Singapura. Tapi dia tahu ini obat yang harus kamu telan biar kita lebih baik ke depannya gitu loh. Nah, Pemimpin itu bukan untuk dicintai, tapi get things done. Yang the long term 23 tahun bener ya. Dia kok kita 69% warga Singapura tuh mengatakan Singapura jadi negara maju karena satu orang yang namanya Lee Kuan Yew itu gitu. Tahun 2010 ada Piala Dunia Nunjau di sana di Afrika Selatan. Iya. Sebabnya apa? Cuma under one person, Nelson Mandela. Iya. Kalau nggak ada Nelson Mandela nggak ada yang mau bikin Piala Dunia di sana gitu loh. Ngapain juga ke Ngapain Afrika jauh? gitu ya? Bukan juga negara bola gitu, tapi seorang Nelson Mandela ini menjadi contoh bagi seluruh dunia yang harus dia 27 tahun di penjara menghadapi rakyatnya habis politik apartheid, betul-betul dijajah, tapi pas dia berkuasa bukan kayak Nabi ya, dimaafkan udah gitu loh. Kita bukan cuma itu, kita pengen maju kok gitu. Akhirnya harmoni tercapai gitu. Walaupun masih ada gini rasio segala macam, tapi saat itu masyarakat tidak nganggap putih itu musuh, hitam itu ya, kita kerjasama. Itu pelajaran besar. Nah, leaders itu begitu, do the right thing, melakukan sesuatu yang benar, bukan do the things right. Kalau manajer do the things right, melakukan sesuatu dengan benar. Nah, kita kekurangan leader yang berani menolak
ini tidak, saya mau coba yang ini, itu. Dan kadang-kadang itu menyakitkan memang. Dan dia harus tanggung keseluruhan kekecewaan itu. Tapi dibuktikan at the end Anda benar, Anda leaders. Gitu. Wah, cerdas. Yang kita perlukan pemimpin. Ya. Dan kita banyak kok itu. Nah ini saya udah tanggung nih obrolannya jadi makin dalam nih. Ya nggak tahu sih, kayaknya juga kurang etis juga kalau saya nanya kira-kira kalau asal nyeplos gitu kan pemimpin yang baik tanpa mendahului atau tanpa merasa di atasnya Pak Presiden sekarang gitu. Ini mereka yang nampak apa yang nggak nampak sih orang-orangnya? Saya gatal sebenarnya sih. Siapa namanya? Saya pengen tembak begitu sebenarnya. Cuma biar gatal aja gitu. Ketika saya pun juga setengah badan udah ya qadarullah nyemplung lihat di ranah seperti apa sih pemerintahan kita ini ya, dipercaya untuk bantu ini, bantu itu, apa segala macamnya. Wow, kalau kerja sendirian berat juga ya bangun bangsa ini ya. Dari bawah-bawahnya kayak begini-begini. Dan ya alhamdulillahnya happy sih. Saya kan 35 tahun hidup kan melihat fenomenal ada yang tiba-tiba mainnya cepat, cara memberantas korupsinya. Kalau di era sekarang kan Pak Prabowo ini kan ngebut sekali kan, ketahuan lagi, bam. Happy aja dengernya gitu ya. Dengan seperti ini, saya rasa juga teman-teman juga kita sepakat dalam hal ini. Kalau suka coba share ke teman-teman yang lainnya ya, tayangan ini apa segala macamnya. Nah, gimana caranya kita semua nih keluar dari kemiskinan gitu loh? Clear aja deh. Mau nanti pakai pola yang tadi, pemimpin ini loh, all star-nya ini, apa segala macamnya. Anda sebagai wakil rakyat sekarang cerminan ya. Kemarin saya ngobrol sama Bang Noel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Beliau katakan 7,2 sampai 7,4 rakyat Indonesia pengangguran. Nah, supply demand nggak ketemu. Di saat merasa bahwa kayak masih ada karyawannya kosong di sini, enggak, saya aja baru layoff. Aduh, nggak dapat lagi nih. Ada perusahaan lagi nih kayaknya nih, ada peluang nih. Enggak, saya juga baru layoff juga. Ya layoff kan, definisi layoff kan berarti kan efisiensi, ngapain gue hire lagi? Kan simpelnya gitu ya. Terus gimana cara menuntaskan atau membangkitkan mereka keluar dari kemiskinan? Simpel aja, konkret aja begitu. Yang pertama tentu jalan Indonesia nggak bisa ngikut jalan Singapura. Singapura ini very small countries. Jalan Indonesia juga nggak bisa ngikut jalan Cina. Cina itu partainya cuma satu, Partai Komunis Cina gitu loh. Iya. Indonesia juga nggak bisa ambil jalannya Amerika. Indonesia harus menemukan jalannya sendiri. Dan jalan kita sendiri itu adalah jalan di mana Pancasila kita itu sudah membingkai bahwa kita religius. Jadi ya pastikan religiusitas itu terwujud juga di akhlak harian. Nggak boleh bohong, nggak boleh ada kasus yang tadi tuh 10 tahun harus ada berani ngelaporin. Kalau kita rajin sholat, ngelihat kemungkaran harus berani lapor gitu loh. Oh iya. Nah, dan nggak bisa sholat tapi sama kemaksiatan atau kemungkaran diam aja, sholatnya nggak bener itu gitu loh. Nah, yang berikutnya kalau pandangan saya memang betul-betul pekerjaan rakyat tuh betul kerja. Saya tuh jujur melihat Gojek itu dengan segala, kan saya bilang Gojek tuh eksploitasi atau apa, tapi orang-orang kayak penghasil Gojek ini dia energi kreatifnya bisa menerima 200-300 ribu dalam waktu singkat orang bekerja gitu loh. Itu nggak mudah itu. Tinggal ditingkatkan bagaimana nih Gojek diminta untuk mendidik mereka jangan jadi budak, tapi ada pemberdayaan. Ada, bahkan sekarang kan Gojek tidak dianggap lagi pekerja informal, dia dianggap pekerja formal. Jadi kalau pekerja formal pajaknya ada, akses ke bank perbankannya ada, safety netnya kalau ada apa-apa bisa bansosnya bisa jalan segala macam. Nah, kita perlu penyediaan lapangan kerja, dan cara paling baik nggak bisa cuma ekonomi sendiri, politik juga harus diselesaikan. Di antaranya otonomi daerah. Kita ini luar biasa potensi daerah kita, tapi potensi daerah kita itu kepentok, nggak boleh buat macam-macam karena aturannya ada di pusat. Longgarkan aja gitu, longgarkan. Pemimpin yang baik tuh pemimpin yang tidak ngambil semua kerjaan, delegasi aja. Jalan. Tapi pastikan targetnya nih. Pagar ini nih. Awasin. Udah itu loh.
Nah, contoh, emang Cirebon nggak maju, batiknya segala macem. Tapi kenapa belum? Dicek apa? Bangka Belitung, Sulawesi itu kalau lihat kayak ini kan, ini pantai, indah sekali itu kalau dihidupkan. Tapi sekarang nih tahu, rata-rata Pemda, kas daerahnya hampir nggak ada. Kenapa? Ya karena semua dibawa ke pusat. Pertama, mereka juga tidak pandai untuk create pendapatan asli daerah gitu. Nah itu kan pekerjaan besar ini. Mau beresin dari pusat, kelamaan. Mendingan hidupin 38 provinsi. Contoh nih, Der. Kita sekarang kan kabupaten kota, otonomi daerahnya di kabupaten kota nih. Ini terlalu kecil. Anggaran ambillah satu kabupaten 2-3 triliun setahun, nggak jadi apa-apa. Nah beberapa di Komisi 2 mulai mikir, tarik ke provinsi. Kalau anggaran 2 provinsi yang bagus, Jakarta sama Jogja. Itu kan cuma 6 kabupaten kota. Katakan 6 sampai 8. Kalau yang 3, 20 kali 6, 20, 25, 30 triliun satu provinsi. Itu duit 30 agak gede untuk membangun pusat penghilangan ikan laut yang cold storage-nya bagus. Emang angkanya gede gitu. Kalau 3 triliun kabupaten kota, separuh udah habis buat belanja daerah, paling tersisa 200-300 miliar, nggak jadi apa-apa, 200-300 miliar gitu. Tapi kalau 3 triliun satu proyek, masih jadi tuh sustainability-nya. Nah makanya ada usulan kita jumlah provinsinya dibanyakin. Nah 5 kabupaten kota 514, kalau 6 sampai 8 bisa 80-an provinsi, tapi di situ bahkan ada yang ekstrim. Bupati wali kota nggak perlu dipilih, cari aja kayak DKI, ASN gitu loh. Yang penting gubernurnya dipilih. Mana dia mau? Nggak mau, partai politiknya nggak mau. Tapi kalau nggak mau, kita akan berkubang terus-terusan. Biaya politiknya tinggi terus. Dengan biaya politik tinggi, transaksinya harus tinggi. Kita uangnya nggak buat membangun, tidak buat rakyat, tapi buat proses politik. Ya harus berani memang. Dan itu tugas dari pemimpin, mengambil keputusan yang berani, yang pahit gitu. Kita kalau kayak gini nih, ya pahit gitu loh. Nggak ada lagi obat lain kecuali kita berani untuk menyiksa diri untuk masa depan yang lebih baik. Menyiksa dalam tanda kutip ya gitu. Majuin. Pak Prabowo dengan segala hal sudah melakukan banyak ide-ide yang luar biasa, itu efisiensi gitu loh. Danantara pandangan saya kan, ketika asing nggak masuk, ya kita punya duit kok, kita yang menjadi investornya gitu loh dengan Danantara. Tapi kemarin mereka nggak percaya tuh turun 6% suku bunga pertumbuhan IHSG market turun. Ya itu kan buktinya gara-gara ada yang bilang katanya takut begitu duitnya mau diputar di Danantara dari profit-profitnya itu. Tentu makanya mereka turun. Tentu ada catatan katanya. Kenapa perbankan yang dana pihak ketiganya mayoritas kayak misal Mandiri 600-700 triliun kan dana pihak ketiganya bisa 70% kan. Aset Mandiri cuma 150. Tapi kita oleh Danantara dihitung semuanya kan. Ya ini ada catatan. Tetapi niat Danantaranya bahwa ketimbang kita nunggu investasi asing yang dalam banyak hal sekarang ini saingan dan kadang-kadang mentanya macam-macam gitu. Bagus kita punya Danantara. Kita punya uang sendiri. Itu yang kan salah satu tugas Danantara itu creating jobs. Job creation. Ya udah harus segera itu memang gitu. Nah, tapi buktikan transparansi, akuntabilitas dan good governance, strong institution di Danantara itu berjalan dengan baik gitu. Oke. Banyak Pak Prabowo punya inisiatif banyak. Tinggal memang the evil is in the detail. Pastikan detailnya itu benar gitu loh. Makanya pengawasan, nyari orang yang bisa dipercaya. Dan kadang-kadang leaders itu nggak tunduk sama atasan gitu loh. Jadi tidak ABS itu. Enggak, ini salah. Kita ABS asal Bapak senang gitu kan. Kan zaman dulu tuh kalau zaman Orde Baru tuh ada asal Bapak senang laporan gitu. Berantakan. Kalau leaders enggak, saya tolak ini. Nah, biarkan pemimpin yang baik tuh yang tidak memaksa semua satu. Beri kesempatan orang di bawah yang berkualitas itu
kan ada dependent person, orang yang bergantung, ada independent person, orang yang merdeka. Yang kita perlukan interdependent, orang merdeka yang mau kerja sama. Akhirnya dia punya ide, tapi kita putusin jalan, itulah. Nah, ada dinamika, ada kebebasan, ada keberanian. Karena yang kita hadapi Singapura, Thailand luar biasa, Vietnam luar biasa. Dulu saingan kita cuma Thailand, sekarang Kamboja, Myanmar, Laos, semuanya membuka diri untuk investasi gitu loh. Vietnam udah mulai ninggalin kita. Padahal kan 75 kita masih nerima pengungsi dari Vietnam tuh. Iya, di Pulau Galang tuh kan. Iya benar, tahun 75 ya. 75 baru Iya selesai juga. dia. Tadi Anda katakan kalau setiap kabupaten atau mungkin wali kota atau gubernur atau apapun itu yang satu titiknya 30 berapa tadi? Triliun? Ya. 30 triliun. Uang dari mana? Kita sekarang lagi defisit. Oke, beras surplus. Tapi untuk ekonomi, kita ngomong ekonomi. Ya, nggak maksud gimana-gimana ya. Mungkin niatnya juga sangat baik gitu, makanan bergizi gratis gitu kan. Kan banyak kan kesana juga. Anda kayak langsung minum gitu. Kenapa ya? Ngomong makan bergizi gratis. Bagus itu untuk mencerdaskan bangsa, bos. Iya kan? Nah, cuman uang dari mana 30? Kita aja pemasukan negara 3.000, pengeluaran 3.600 triliun. Lah kan ada gap tuh di situ. Masuk apa? Cetak uang. Masuk itu perlu kan cetak uang. APBN. APBD sekarang ini Kota Bekasi 7 triliun. Kabupaten Bekasi bisa 6 sampai 7 triliun juga. Itu kalau saya tidak nambah uang tadi. Masing-masing yang tadinya misal 5 6 digabung jadi 30 kan. Tidak nambah. Emang selama ini APBD-nya 5 gitu loh. Lah itu solusinya apa kalau sama? Kalau sama, kalau tadi 5, gitu karena 5 di sini tidak bisa kerja di sini, nggak bisa dikerjasamakan kan? Karena beda kan. Kalau dia 30, oke, sabar ya. Dari 6 ini 20, 10 ke sini dulu nih. Kan sabar. Tahun besoknya 10 di sini, 10 di sini, 10 di sini. Job creation. Tinggal sabar aja karena duitnya agak gede. Dia impactful-nya ada. Selama lagi-lagi otonomi daerah diberikan, merit system dijalankan, kita nggak perlu nambah uang kok. Ya benar. Cuma kasih orang-orang yang punya kapasitas, yang leader tadi, ruang untuk berkarya. Wah keren. Ya juga ya. Terlalu birokratif ya kita nih. Sekarang tuh rata-rata semua dipagarin. Jadi mau gini mentok, udah biasa aja dah. Ketika biasa aja, yang rugi rakyat. Kita nggak hidup di ruang vakum. Kita jalan gini, Singapura jalan gini, Thailand jalan gini. Ya kita kan maju kok. Kita kalah efisien maju sama yang lain gitu loh. Wih, mantap. Nah ininya yang harus dirapihkan nih. Makanya merapihkan otonomi daerah, reformasi birokrasi, tata hukum, kemudahan dalam easy of doing business, gitu loh. Transparansi, akuntabilitas, pemberantasan korupsi, perapihan kepolisian, itu loh. Kejaksaan, hakim sekarang banyak yang semacam itu kan. Atau kalau dari angkat itu kan. Yang mana? Saya itu termasuk yang pertama kali ngangkat ketika baca hakim mau mogok karena 14 tahun nggak pernah naik tunjangannya. Saya dukung hakim yang mau mogok karena nggak naik tunjangan. Ini hakim yang baik. Dia pengen harta yang halalan, thayyibah. Tapi yang nggak pernah mikirin ini, nggak penting kan, banyak sampingan itu. Yang ketangkep-tangkep kan yang jual beli perkara kan. Hakim yang baik nggak mau yang ini, maunya gaji yang halal. Makanya saya dukung. Wah keren. Walaupun saya bukan komisi 3, saya dukung ini. Mereka ketemu, saya temuin gitu loh. Ada juga kan ATRB Pan RB, BKN naikin gajinya gitu. Pak Prabowo naikin. Tunjangan hakim ini gitu loh. Jadi jangan biarkan orang baik itu akhirnya gue udah kerja keras kok gajinya segini juga, itu yang nakal enak akhirnya ikut sana semua itu. Waduh. Ditutup yang hukum keras yang ini, berikan reward kepada yang baik-baik. Nah itu kerjaan leaders. Leader ya. Leaders. Keren. Ini solutif nih. Dan kadang-kadang mereka harus berani ngelawan orang dekatnya atau berani ngelawan orang yang selama ini funding dia gitu loh. Cuma kan kayaknya mungkin kelihatannya gampang, tapi mereka nyatanya banyak juga oknum-oknum yang akhirnya nggak kuat gitu. Itu kenapa? Lagi-lagi, apakah perlu Pak Prabowo naikin semua gaji ASN? Saya pernah ngobrol-ngobrol juga katanya dia bilang kurang, underpaid. Gimana? Sebetulnya lebih kepada biarkan
orang-orang itu tumbuh berkembang sesuai dengan kontribusinya. Mereka yang kontribusi baik naik gajinya gitu loh. Dan bagus itu loh. Singapura itu di antara gaji ASN paling tinggi di dunia. Nih contoh nih. Rata-rata gaji Perdana Menteri Singapura itu 4-5 miliar sebulan. Gede. Orang bupati wali kota kita 6-7 juta sebulan. Tambah tunjangan 16 juta. Lah, berarti kan membuat kesempatan dikorupsi. Ini kan gaji aja 100 juta, tapi kerja yang benar gitu kan. Uangnya? Cukup kok. Dari? Penataan yang tadinya digunakan untuk proyek-proyek yang nggak jelas gitu, kumpulin jadi program yang bagus. Ya, memang harus. How can you govern your country if you cannot govern your kami sebutnya your party gitu. Tapi kalau ini your pemerintah daerah, rapiin pemerintah daerahnya dulu, baru maju negeri ini gitu loh. Wih, iya lagi. Pelan-pelan lagi dibenahin ya katanya sekarang ya. Lagi banyak yang dilakukan Pak Prabowo, banyak, tinggal memang waktunya cukup kan nih. Karena tuntutannya tinggi sekali. Sekarang dulu nggak ada podcast kayak gini, Der. Sekarang seperti semua orang bisa ngomentari kinerja pemerintah gitu. Semua bisa gitu. Nah, ekspektasi ini yang harus dikelola, delivery-nya harus ditajamkan. Kalau Anda sejauh ini udah gimana, Pak? Saya penasaran aja sih. Dari yang udah dijalankan, kita ngomong before after ya. Memang terdengarnya subjektif, tapi kan memang kita percaya, kita berangkat dari berbaik sangka gitu ya. From this to this gitu. Seorang Ustadz Mardhani Ali. Artinya di bidang Anda di Komisi 2 nih misalnya. Apa sebenarnya akhirnya udah mendongkrak mereka-mereka yang tentunya ASN, tapi kan ada berita-berita begini masih ada. Atau mungkin pelan-pelan, atau mungkin apa ya, oknum di mana-mana ada sih memang. Salah satu yang agak saya tekun itu ngurusin honorer. Ada 1,7 juta honorer terdaftar di BKN. Ada yang udah 10 tahun, ada yang udah 20 tahun. Ya. Kasihan. Honorer itu ada dua sih. Ada honorer pejuang yang luar biasa ini, gajinya kecil tapi tekun. Ada honorer siluman. Siluman itu ya karena menang politik, bupati, wali kota atau siapa ya direkrut lah keluarganya, tim mendukungnya masuk karena dia punya akses untuk itu. Nah, tapi kami udah bagus, Komisi 2 bilang 1,7 ini lakukan audit biar terpisah mana honorer siluman, mana honorer pejuang. Ketika dapat honorer pejuang ini, prosesnya udah mulai. Tesnya, formasinya, dan sekarang formasinya lebih rumit lagi karena kan terpusat. Jadi setiap kabupaten kota 514 tuh ngirim, kementerian lembaga di pusat ngirim, semuanya tuh masing-masing detail, masuk ke sini, turun lagi ke bawah formasi, dibuka pendaftaran, ada tesnya, ada wawancara, prosesnya bisa sampai 7-8 bulan ini gitu loh. Nah sebagian ada yang kececer-cecer, ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Yang nggak lulus ini tadi sebelum ke sini ada asosiasi R2 R3 seluruh Indonesia. R2 R3 itu yang nggak lulus. Tapi ikut tes. Ada juga yang TMS tidak memenuhi syarat. Itu belum tes udah nggak lulus. Kita temuin. Semuanya terdaftar di BKN. Ayo pelan-pelan. Kita kayak tadi. Yang TMS tadi tuh Asosiasi Penjaga Pintu Air se-Indonesia. Oh ada ya? Ada. Keren. Kan urusan dulu tuh swasembada pangan tergantung airnya kan. Gimana? Air kurang sini, buka di sini, buka ini. Ini kepenuhan, jaga. Ini kurang, buka dari sini. Manajemennya kalau enggak ya seminggu nggak dapat air mati, bisa problem. Wah ini pahlawan juga nih berarti nih. Sayangnya mereka nggak jelas. Oleh provinsi dianggap bukan pegawai provinsi, oleh pusat nggak bisa pusat. Akhirnya nggak masuk terus mereka itu. Ketika kita cek mereka pusat, tapi dititipkan sama provinsi. Provinsinya bilang kami enggak, kami punya penjaga air provinsi sendiri, pusatnya nggak ngaku atau belum ngaku. Akhirnya tadi kita ayo kita coba kita ketok pintu semuanya. Ini gimana nih masalah ini? Satu persatu kadang-kadang diurai itu benang-benangnya. Kadang-kadang juga ada kasus-kasus yang ya dia udah kerja di sini yang dibuka formasi yang lain gitu. Ada yang masih SD, ada SMP. Kami bilang pokoknya seluruh 1,7 itu SD SMP juga terima dulu karena ini political will. Biar kita bersih. Habis itu nggak ada lagi honorer. Semuanya ASN yang terdiri dari PNS dan P3K.
Bantu Oh, dikit-dikit oke. bab itu ada. Gitu. Sama tadi suara terus otonomi daerah, otonomi daerah, otonomi Ya, daerah. ya, ya. Soalnya kalau nggak Anda perjuangkan, mereka gajinya segitu, oknum-oknum yang dekat sama syaiton gitu kan gampang banget korup gitu loh. Iya, akhirnya yang terjadi mereka tidak punya bapak, tidak punya orang yang jagain, nggak bisa bayar, yang bayar aja yang jalan terus itu kan itu dosa kita. Ya elah. Wah, ngeri. Mudah-mudahan nggak ada lagi nih begini-begini ya. Yang Nah, penempatan jauh, nah gimana tuh Pak nih penempatan gaji? betul. Emang dari awal nggak ditentuin kamu Iya. daftar untuk regional ini gitu loh. Sebetulnya kita sudah cek yang 1967 ini mereka yang tidak masuk di formasi awal, udah gitu optimalisasi dibuka. Nih ada banyak formasi yang kosong. Mau nggak kamu ngisi ini? Mau. Ternyata ini tempatnya jauh, gajinya sedang. Akhirnya Sedang apa sebagian kecil? besar, saya nyebut kecil besar tuh sebetulnya relatif ya. Tapi kalau dia tinggalnya di Klaten, tiba-tiba dapat tugas di Maluku Utara, PP-nya aja bisa 8 juta itu pesawatnya. Itulah, nabungnya susah kan. Gajinya cukup buat di situ, tapi buat nabung juga kurang gitu kan. Dan ketika di situ kesempatan mereka untuk mendapat penghasilan juga nggak ada karena kan pertumbuhan ekonominya sedang segala macamnya. Harus ada punya inisiatif lain lah gitu loh. Nah, jadi kalau kayak gini lagi-lagi saya melihat desentralisasi. Jangan dipusatkan tapi Maluku cari aja Maluku. Karena suka terjadi daerah ujung yang daftar dari Jawa. Nah, mendingan ya dari tempat situ aja mereka daftarin gitu loh. Dan turunin grade-nya. Semacam Memang- zonasi ya. Zonasi. Ya memang kita tuh asimetri kok. Kayak desa-desa di Jawa bagus-bagus. Tapi kalau di luar Jawa agak repot desa gitu loh. Nah, kita kan jangan, salah satu karena sentralisasi, salah satu kekurangan kita tuh treatment semuanya sama. Padahal kan lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang. Harusnya dirapihkan. Nah, itulah pentingnya desentralisasi atau otonomi daerah. Taruh ke provinsi, agak rapi tuh. Oh, oke. Tapi ini baru ide di Komisi 2 lagi dibahas, tapi belum. Nah, harapannya sih Pak Prabowo punya inisiatif ngerapikan otonomi daerah. Indonesia itu gede dari kita. Ini kata Pak Habibie, we are not a country, we are a continent. Kita itu bukan negara, kita benua itu loh. 5,5 juta kilometer persegi luas kita. 65% lautan, dan laut itu belum tereksplorasi. Bukan cuma ikannya, potensi rumput lautnya, potensi, waduh indah. Tapi kan nggak bisa jalan kalau aturannya nggak dikasih kesempatannya gitu kan. Yang ini mentok, ini punya di sini, dari sini ini nggak tahu, kasih aja, delegasi aja. Jadi orang baik percaya aja dulu, kasih aja otoritas gitu. Otonomi daerah kasih gitu loh. Campur tangannya juga banyak kali ya. Iya kan, ketika ke pusat, di pusat banyak macam-macam, jarak ke sini aja panjang, mending kasih aja gitu loh. Oke. Pandangan saya gitu loh. Jadi di 5 tahun ke depan jadi ya. orang tua yang percaya kepada anaknya. Pemerintah pusat yang percaya sama daerahnya, otonomi daerah. Bismillah nih, masih ada sampai 2029 ya. Dan saya yakin Pak Prabowo terus bekerja ini luar biasa. Tidak berhenti-berhenti, dan mudah-mudahan 1-2 pekan ke depan udah banyak ide-ide baik yang bisa dieksekusi. Wih, keren. Amin. Amin. Mantap, Bapak Mardhani Ali. Ada lagi? Oh, ini Mbah Tupon tadi. Iya. Kita sempat bahas di highlight di awal obrolan. Mungkin dalam artian kita coba clearkan di ujung obrolan nih, biar nggak ada lagi nih mengenai kan pertanahan kan tadi aparatur negara sudah kita bahas detail. Ada solusinya juga, beliau solutif sekali insya Allah terkait dalam hal ini. Pertanahan juga di Anda gitu ya. Berapa banyak orang-orang yang nggak bisa baca, nggak bisa menulis, banyak di Indonesia. Berapa banyak juga orang-orang yang mohon maaf gitu ya, mungkin punya tanah apa segala macam, tapi mungkin tingkat pendidikannya, sekolahnya terputus juga, akhirnya minim edukasi terkait deal-dealan, akad, nggak main asal tanda tangan apa segala macam. Kayak begitu kan tuh. Selain Mbah Tupon juga bahkan relawan ambulans jadi korban mafia tanah di Bantul. Mafia tanah gitu loh. Ini sebenarnya apa sih sebenarnya? Ada apa sih? Ya Allah. Saya pernah Komisi 2 tuh datang ke Bali, ke Universitas Udayana. Nah, jadi kalau tahu Bali itu
harga tanah mahal sekali. Iya. Bu daerah punya lebih dari 1.000 hektar. Tapi tiap tahun digerogotin, ada terus gugatan, ini tanah punya si fulan, ini tanah diambil, berkurang tiap tahun. Pelakunya mafia, Nah, iya. tapi menang terus. Kok bisa? Karena ketika dibawa ke pengadilan, pengacaranya terbaik, dia punya jalur-jalur untuk macam-macam, menang terus gitu loh. Nah, nah untuk itu ini paling sederhana kalau buat saya. Kita kan punya kepala desa, punya RT RW, manfaatkan. Pak Kades, Pak RT, Pak RW, tolong dicek warga sampean tanah-tanahnya sudah terdaftar atau belum. Pemerintah ngasih program PTSL, ATN, BPN, program pendaftaran tanah lengkap, gratis, tinggal bayar patok-patok aja gitu loh. Nah, tapi kita kadang nggak mengoptimalkan kepala desa, RT, yang paling dekat apa Mbak? Nih gampang nih, Mbak Tupon. Kalau RT-nya jagain, ada kasus gini nggak? Nggak ada. Tiba-tiba Mbak Tupon, Pak RT saya kemarin didatangi sama orang yang mau, ntar dulu, ketemu saya dulu gitu loh. Kan bagus. Dan saya punya sekolah di Jakarta Timur, Lubang Buaya. Itu pinggir jalan. Sekolah apa? Mardani Leadership School, SMP SMA. Oh ya, yang boarding lah gitu. Ya. Pesantren, tapi maksudnya cuma gini. Saya itu lagi pengen banget kan beli tanah di pinggir jalan mahal. Saya pengen luasin ke belakang gitu. Karena nambah kelas apa. Tapi RT-nya saya tuh, Mardani, saya ingatkan jangan nawar-nawar tanah milik warga saya. Karena sekali dibeli Pak Mardani, dia hilang tanahnya, hilang rumahnya. Kok bisa? Itu RT yang bagus. Iya, RT yang buruk, datang ke saya, jual. Akhirnya terlunta-lunta nggak punya tanah. RT yang baik jagain apa warganya gitu lah. Akhirnya kami malah baik. Kan ada laundry tuh. Dari mereka laundrynya, Pak RT, laundry. Pak RT ini ada bantuan sosial, Pak RT ini ada pemberdayaan, Pak RT. Karena RT-nya jaga. Kalau RT-nya baik, nggak ada kasus ini. Yang Pak kan susah kalau bupati wali kota apalagi kalau presiden. Yang paling kalau RT kan paling 100 kakak. Di tempat tertentu 50 kakak aja gitu. Tahu lah. Ini Pak Budi, Pak Atmo, Pak ini, Mbah Marijem nih. Nah, jagain. Itu tugas dari RT. Kepala desanya turun. Mudah. Dasarnya kasih sayang. Ini lagi-lagi karena kalau mau merangin mafia, kita hilang fokus. Yang paling jagain warga dulu. RT RW sampai kok ke, jadi pasti tahu kan, semua rumah kita punya ketua RT-nya. Iyalah. Pasti punya. Dan RT itu dekat sama kita. Iya. Berdayakan itu. Termasuk nanti pemberdayaan ekonomi juga. Ini kerjasama ini RT bisa jadi ujung tombak pemberdayaan ekonomi. Ayo. Berarti apa dinaikin gajinya RT? Bisa. Kalau mau dia effort. Enggak, diwongke aja gitu. Diorangkan. RT undang sama bupati wali kota, Pak RT ini nih ada ATR BPN punya program ini. Keren. Titip jagain warga kita. Jadi RT RW itu pahalanya paling gede karena jagain warga langsung di akar rumput. Iya. Dan seneng kan ketika diundang. RT RW itu kadang-kadang nggak memerlukan, mereka rata-rata Pak RT Pak RW itu punya penghasilan. Yang kurang dari mereka dihargai, diwongke tadi, diundang. Pak RT itu jadi wakil saya, kata bupati wali kota. Jagain masyarakat, ada apa-apa kontak segera gitu. Itu nggak pakai duit, Iya. Itu cuma pendekatan kayak nabi lah gitu. Kita harus jadi nabi. Nabi itu tiap orang ditanya, ayo ituin. Tiba-tiba nggak ada yang sholat nih. Pak Ahmad nggak ada di masjid. Nabi nanya tuh, mana si fulan? Datengin, sakit, apa, kan sederhana. Simple things itu. Tapi maju gitu. Iya. Saya jadi kepikiran ya, ternyata mohon maaf nih, tanpa mau ngerasa hormat buat rakyat Indonesia, masih minim ternyata kita mengenai literasi, retorika, public speaking, kooperatif, inisiatif, kreatif.
ternyata mungkin tugas Anda juga ya, tugas kita semua lah ya. Maksudnya hal kayak begitu kan kita mungkin selaku ya pelaku lah ya. Kayak begini kan kita makanya dengan maaf agak berat dikit bahasanya, misalnya kayak setiap ketemu orang ice breaking dulu. Sebenarnya kan bisa ya, nggak melulu tentang dia mah kalau nggak ada duitnya nggak mau gerak. Kita udah suzon duluan gitu loh. Jangan-jangan mungkin gara-gara dengan kita menguasai ilmu-ilmu tertentu bahwa di wongke tadi ya, itu bagus banget tuh. Diundang, ayo diangkat, diorangkan, dihargai. Berarti butuh ilmu inisiatif dan kooperatif dong ya kita ya. Enggak perlu, cuma itu kan nggak kepikiran mindsetnya. Hati yang lapang dan penuh dengan rahmatan lil alamin, itu aja iman makanya gitu. Udah jadi minta maaf jadi RT, jagain 50 70 keluarga surga ini. Udah. Soalnya kan setiap kepemimpinan pasti akan ditanyakan. Dan kalau dijaga 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan ketika tidak perlindungan dari Allah. Yang pertama imamun adil, RT RW nggak perlu kasih duit kok Pak ini. Nah berikutnya baru Pak ini ada pemberdayaan, basisnya RT. Pak ini ada program bagus, basisnya RT. Dan ketika RT-nya berkembang tumbuh, Pak ini ada caca nih basis RT itu caca, wah indah. Kekecilan naikin RW dulu gitu loh. Dahsyat. Menteri Dalam Negeri 2029 dong. Sampai habis tuh air. Ngomongin menteri. Ini baru nih Pak. Baru ada lagi. Wah, Cleo emang Masya Allah. Ininya enak. Iya. Wes mantap. Pak Hermanto Tanoko, Melisa Tanoko. Mantap kan? Lanjut terus. Support kasih solusi. Terakhir deh di ujung obrolan, kira-kira di kawan-kawan atau mungkin komisi 2 ya, apa tadi rekap dikit deh, saya takutnya ada yang kelewat tuh. Kita ada PAN RB, ada BKN, Badan Kepegawaian Negara, ada Kemendagri, ada Kemendagri bahas apa sih? ATR BPN. Kemendagri udah otonomi daerah tadi udah. Oke. Terus yang belum kebahas apa ya terakhir nih di ujung? Udah ya. Takut banget ditekan kayaknya. Tapi solutif sekali makin Anda, Pak. Makin banyak ngomong makin banyak salah, makin banyak salah setiap dosa kata Nabi. Siap. Nanti update lagi ya. Amin. Tapi Masya Allah tadi pencapaiannya dan lain sebagainya. Kan kalau gini kan menepis stigma. Izin Pak, menepis stigma katanya DPR nggak kerja. Ya, justru saya datangkan Anda di sini kan, ini bukan buat Anda ya, tapi ke seluruh stigma negatif loh. Stigma belum tentu faktual ya. Katanya kan DPR ngapain sih? Bisa jadi benar. Makanya iya, bisa jadi benar. Nah, makanya tugas kita untuk menyampaikan kepada rakyat, bagaimanapun saya dapat duit dari rakyat. Terpilih oleh rakyat. Harus berjuang untuk rakyat. Dan makanya saya pengen gali kan, kita senang lihat. saya. Iya kan takutnya kan ini ya kan saya kan juga gimana audiens saya. Coba cek der kosong nggak? Siapapun narasumbernya ya. Ya udahlah saya mah penyambung mereka aja gitu kan. Ternyata Masya Allah kaget juga saya ini. Siap. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Masya Allah. Terima kasih. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai mafia-mafia. Mudah-mudahan nggak ada lagi mafia-mafia di sini. Kita jadi bisa bahas politik boleh. Ini kita belum bahas politik nih. Iya. Siap. Makasih Karena Pak ya. Saya suka bilang politik itu ibu dari segala kebaikan, tapi bisa jadi bapak dari segala kejahatan. Kalau baik gitu. Gimana maksudnya? Dia akan jadi ibu dari segala kebaikan kalau berfungsi dengan baik. Tapi kalau politiknya rusak, nih bapak dari segala kejahatan. Yang rusak politik. Sekarang udah membaik. Kita bahas berikutnya. Kita kasih solusi.